Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Hari ini momen yang sangat luar biasa. Ketemu lagi, walaupun sering sebetulnya ketemu dengan beliau ini. Saya hello, bahkan sering kontak saya dan semacamnya. Cuman memang baru sekarang kita bisa ngobrol duduk santai di depan kamera Aimong. Saya kenalkan Aimong. Aimong, nepangkeun Imong. Luar biasa. Tapi sebetulnya mah gini ya, dulu dia kan jadi pertanyaan loh Aimong. Waktu itu emang nama itu nama asli, nama samaran, atau nama kabur, ataukah nama ketika di ini namanya ini, di ini namanya ini gitu ta. Emang banyak yang bertanya seperti itu. Misalkan ada yang mau berkunjung naros ke nami asli abi, jarang aya nu terangeun. Saking ku kawentarna. Saking kawentarna kelandian gitu Aimong. Janten sejarahna teh nuju zaman sekolah panginten namina nya barudak lah panginten ngalandih-landih nami nya gubrak we panginten kenging ilham teh Imong. Padahal nami asli saha Imong? Nami asli abi mah Irman Sukirmansah. Irman Sukirmansah nyunda pisan. Dilandi Imong. Dugi kadangat ayeuna. Terus kenging ngabubur beureum ngabubur bodas. Gegewe Imong. Tapi pasti aya barokah jeung aya rezekina teh namina Imong teh. Jadi nami Imong teh membawa hoki saur abi mah. Waduh, luar biasa. Gampil diingat. Luar biasa. Eta saha Imong nyebat ka hiji nami Imong? Emon keneh. Hilap deui. Bakat kita Islami banget. 15 tahun yang lalu kurang lebih Aimong. 15 tahun yang lalu. Jadi Aimong itu 2005 keluar dari sekolah. SMP 2002 kalau 2002. Berarti ya sekitar 15 tahun yang lalu berarti Aimong. 15 tahun yang lalu. Berarti sungguh perjalanan waktu yang sangat panjang sekali Aimong. Nah, ya teman-teman saya perkenalkan dulu. Jadi Langa kan memang banyak sekali kakak di Sumedangnya, salah satu Aimong. Ketemu itu 2017. Langa kurang lebih masih ingat. Waktu itu Langa sama Mas Roni, kita main ke tempat di salah satu tempat di sekitaran danau. Kumpul-kumpul sama rekan-rekan dan di sana Langa ketemu dengan Aimong, Oyan dan lain-lain dan rekan-rekan semua. Kemudian juga selang waktu sering ketemu dengan Aimong, cuman memang dulu itu saya hello. Aimong, damang, salam, segala udah sama ending lah sampai di sana. Enggak, memang ngobrol secara lebih mendalam dan lebih mendetail. Pertanyaannya adalah Aimong itu saha sebetulnya Mas saya? Saha atunya? Inten gini. Asik. Siapa Aimong? Nya abi orang biasa. Asik. Orang biasa. Luar biasa. Orang biasa yang berawal dari tidak banyak tahu menjadi tahu. Orang yang istilahnya dari nol, bukan dari nol lagi, dari min. Dari min. Berawal dari min. Ya alhamdulillah sekarang bisa berkumpul dengan orang-orang yang sangat luar biasa. Salah satunya ya Alangga ini. Asik, luar biasa Aimong. Tapi mungkin tanpa ada jembatan atau jalan seseorang yang mengenalkan kita ya nggak sampai sekarang nggak bakalan bisa bertemu bertatap muka silaturahmi gitu kan. Nah mungkin ada di balik semua itu ada jasa seseorang yang menurut saya itu sangat luar biasa. Jasanya nggak bakalan saya lupakan. Siapa itu Aimong? Ya. Nah beliau itu sudah saya anggap kakak. Cuman sekarang lagi banyak kesibukan jadi jarang ketemu. Nah dia itu kan Aopan. Aopan luar biasa. Nah dia itu seorang seniman, seorang kakak yang sangat luar biasa di Sumedang ini gitu. Keren banget. Sampai bisa mengenalkan saya dengan sosok-sosok yang luar biasa juga seperti Pak Roni, Alangga dan rekan-rekan semuanya. Keren, luar biasa. Oh ya memang dulu Langa juga kan ada Aimong, ada Aopan dan mungkin ada rekan-rekan yang lain. Oh jadi sebetulnya dengan Aopan bukan hanya keikat masalah pekerjaan loh. Itu sebelum apa ya bergelut di dunia pekerjaan ya kita udah duduk bareng, main bareng. Oh gitu. Sebelum itu teh? Sebelum itu. Oke. Jadi bukan ketemu di sana? Bukan. Oke, jadi memang ketemu dengan track record yang memang luar biasa berarti Aimong. Justru sekarang saya hanya abi gitu sampai dengan ayeuna di Sumedang. Dulu itu pas tahun 2000 kalau nggak salah 2007 lah. Itu sedang don-donnya itu. Nah,
daun-daunnya gitu, daunnya gitu. Nah, Sampai seperti apa daunnya itu Aimong? sampai yang tadinya saya tinggal di satu daerah, mungkin hijrah ke daerah lain, di sana tidak ada pekerjaan, istri mungkin ya bisa menakmam oke, terus alhamdulillah gitu kan. Sampai akhirnya Aopan itu ngechat, nga-WA Bang Inten, Aimong di mana yuk di deui sarangan deui. Ya sampai sekarang alhamdulillah sampai ketemunya lah jalan hidup saya di sini. Jadi sebenarnya mah Aopan itu bukan hanya sebagai teman kerja juga berarti? Bukan. Tapi kakak Sebagai juga. Kakak. Sudah dianggap kakak sendiri. Luar biasa. Jadi memang nah itu Langga gak tahu loh Aimong tuh. Nah. Langga kira sama Aopan sama Aimong ini sama ini hanya sebatas rekan kerja gitu. Ternyata banyak cerita di belakang semua itu Aimong. Banyak cerita yang dari mulai negatif sampai positif. Wah, udah. Jadi tapi itu masa lalu. Masa lalu. Itu masa lalu. Aimong sudah luar biasa berubah menjadi seorang Aimong yang hingga saat ini luar biasa sekali. Tapi gini loh Aimong, kita kan memang ketemu saya hello sering. Ada beberapa cerita yang pernah Aimong sampaikan kepada Langga. Dari mulai chef, pekerjaan, kemudian kemarin juga Langga ini lihat loh ada yang keren loh, akuarium dan semacamnya. Kita bahas bongkar Aimong secara lebih dalam lagi. Bagaimana Aimong memulai sebuah pekerjaan dari dulu? Atau gini, cerita Aimong dari mulai 2000 sekian hingga sekarang. Dibuat dalam waktu 30 menit. Upami dicaritakeun mah panginten moal cekap waktu sapoe panginten. Cuman inti-intinya aja mungkin ya. Siap. Mungkin berawal karir ya, berawal mulai kerja. Sebetulnya sih sebelum kerja di dunia chef sempat juga sih ngalamin kerja menjadi kuli bangunan, oke. Okay. Kuli bangunan. Sampai pernah juga kerja di perkebunan pisang. Nah, terus ada temen yang mengajak kerja, ya lumayan lah gajinya, nggak gede juga lumayan. Yang penting bisa makan di sana, tidur di sana. Oh, ya udahlah, saya coba. Ya, singkat cerita berangkatlah ke suatu daerah. Kerja di sebuah restoran rumah makan di Jawa Barat. Jawa Barat. Okay. Sampai 4 tahun. Nah, 4 tahun sistemnya kan di sana itu rolling tempat, soalnya cabangnya itu di mana-mana. Oke, rumah makan itu. Rumah makan itu pada zamannya itu viral lah rumah makan itu. Okay. Ya, saya sangat beruntung lah bisa ada di dalamnya. Oke. Nah, berangkatlah di rolling ke ibu kota mungkin. Nah, ibu kota. Asik. Contohnya terang ibu kota. Berarti waktu itu Aimong benar-benar gak tahu sebut saja Bandung, Jakarta itu Aimong belum. Betul-betul pertama kali menginjakan kota besar gitu. Kota besar. Berarti selama tapi Aimong Sumedang asli. Sumedang. Jadi selama anak Sumedang yang sebut saya di daerah yang memang sedikit agak berjarak jauh dari sebut saja pusat kota Sumedang, bergerak hijrah dan pergi ke suatu tempat yang memang luar biasa sekali. Ya, itu berapa tahun Aimong bekerja di sana? Sekitar kalau total sekitar 9 tahun di sana. Lama Aimong? 9 tahun. Terus dari mau menginjak ke 9 tahun keluar karena ada beberapa faktor yang saya harus resign di sana. Keluarlah di perusahaan itu. Nah, terus hampir setahun lebih nganggur lah, nggak ada pekerjaan. Kerja sih ada, cuman nggak serabutan gitu kan. Ya, ada teman waktu dulu kerja diajak lah kerja lagi, masih di bidang kuliner. Yaitu ya di daerah Bandung. Iya. Di daerah Bandung lah, sampai diangkat menjadi chef mungkin. Asisten chef. Wah, chef. Nah, karena udah kepake mungkin masakannya Bang Inten lah, cia-cia biasa masak. Gitu Bang Inten diangkat jantan chef sampai disekolahkan menjadi disekolahkan jurusan chef khusus kuliner Sunda. Cuman ya itulah
ada kursus khusus Ada. kuliner Sunda. Ada. Cuman Wow. nggak legal lah sih. Oh, Istilahnya saya berguru ke privat Alangga, lah langsung. privat. Oke. Nah, itu. Oke. Cuman itu kita dapat gelar di sana. Gitu. Dapat sertifikat. Cuman nggak sampai selesai sih. Nggak sampai selesai karena sebut sajalah kakak yang mengajak saya itu meninggal karena Ya, suatu penyakit. Di sana saya nggak ada rekan, ya akhirnya resign lah di sana. Nah, dari sana mungkin perjalanan sempat ke dunia hitam. bukan artian dunia hitam kriminal, Oke. tapi hidup di jalan. Oke. Nah, hidup di jalan. Hidup di kondisi yang kurang begitu beruntung mungkin. Beruntung. Oke. Nah, itu. Sebut saja kurang beruntung Kurang pada waktu itu. Pada waktu itu. Ya mungkin itu suatu perjalanan pengalaman yang sangat luar biasa menjadi Bagian dari guru. kehidupan. buat kedepannya. Yang mudah-mudahan kamu orang Kalimah udah sampai ke ngalaman. Cukup menjadi cerita buat Aimo. Nah itu. Ya sampai akhirnya ketemulah sama Opan. Nah itu kan ya dijahit panginten ke Opan sampai akhirnya terus sampai seperti adik kakak pangintennya terus keluarga sendirilah monok moek di bumi Opan gitu kan sampai dikenalkan sama orang-orang yang sangat luar biasa. Ya alhamdulillah yang bisa merubah kehidupan saya sekarang ini. Tapi itu jadi ini mungkin Imong maksud dunia gelap hitam itu maksudnya jadi mungkin suatu kondisi di mana jarang diperhatikan mungkin. Jarang Imong, diperhatikan. Dan Ya. itu sebetulnya Imong sudah nikah belum? Belum. Berarti nikah itu sekarang-sekarang? Nikah itu 2013. 2012 berarti kemarin Imong ya. 2013 sudah ada nazar juga sih di dalam hati ketika saya nikah saya akan meninggalkan hal-hal Kondisi yang negatif tersebut. Oke. Nah, ya alhamdulillah ketemu jodoh Asik, intinya, luar biasa. meskipun tebih oke aduh namanya jodoh dah. Jorok Jadi jorok kitanya Ya, dipanggil di jodoh mana jorok wae. di mana wae. Ya panginten papendakna nya di padamulan keneh panginten alangga. Ya biasalah namina anak budak ngora panginten ngaheureuyan. Yang memang tes jodoh. Terus jodoh panginten Alhamdulillah. sampai sekarang alhamdulillah udah dikaruniai 2 anak, 2 anak ya. Dari satu bibit ya Imong ya? 1 bibit. Satu bibit. 1 bibit aja. Oke, luar biasa. Berarti menikah 7 tahun ya Imong? 7 tahun. 7 tahun, anak 2, istri alhamdulillah hiji. Cukup 1. Cukup 1. Karena itulah emang jadi kalau di dunia kita mah jadi lucu itu yang belum punya anak dibully. Nah, Yang belum nikah dibully. dibully. Langga emang maksudnya. Kapan nikah? Itu. Yang udah nikah kapan punya anak gitu. Nah, iya. Yang udah punya anak 2 kapan nambah lagi gitu. Udah punya istri oke basicnya dibully. Ira nambah deui. Nama deui. Pilih jantan doa. Tapi memang kita emang jadi kita Langga gak bisa menyebut itu salah atau benar emangnya, cuman memang kurang lebih yang Langga rasakan adalah encan nikah dibully, Iya. geus kawin oke dibully Iya. gitu tah. Mah teh hiji wae atuh kumaha nambah di gancang nambah deui atuh. Sunah mau semua agama di itu waduh. Mungkin pikiran mereka itu hanya sebuah humor, Tapi itu kena loh. Tapi kena. Karena nyakit. kena. Itu nyelakit loh. Jadi sekali lagi teman-temannya saya himbau kalau teman-teman sudah nikah misalnya katanya hindari bertanya kepada orang yang belum nikah kapan nikah sama jadi Seperti saya tadi. itu contoh ya. Contoh kapan nikah. Jadi itu pertanyaan yang sebetulnya bagus. Bagus. Perhatian, bentuk perhatian, tapi itu malah menjadi suatu kondisi tekanan yang itu nggak jadi solusi. Iya. Nggak jadi solusi. Sama halnya dengan Langga bertanya kepada Aimong Irhana mah deui. Insya Allah. Tong di power. Oh segan teh. Tong itu. Nggak jadi maksudnya mah sama halnya dengan Langga bertanya seperti itu kan sebetulnya mah itu nggak jadi solusi. Justru malah jadi beban sendiri buat Aimong malah juga, apalagi ketika Langga bertanya itu di depannya si Aimong bisa pasea gitu tah. Ini sebetulnya mah tidak ada titik temu, titik terang. Lebih nyaman marilah kita dem diri. Istilahnya mah lebih baiklah diam daripada omongan orang malah bukan jadi solusi bagi orang lain. Tapi gini ya, Siapa Imam?
nyabi gitu muji ke Alanga gitu kan. Dulu ya, Alanga soal dulu itu Alanga pertama ketemu itu eraan. Ah, serius ya emang? Malu-malu. Asik, luar biasa. Jangankan untuk ngobrol intens seperti ini di depan kamera juga jika nanti geumpeur ngadeg-deg gitu. Asik, Tapi ya, ayeuna perubahannya sangat luar biasa gitu kan. Siap. Sampai ke istilahnya berani tampil di depan Orang nah, gitu ya. Bang? Ya, nah itu gimana gitu acaranya gitu. Kok bisa abi ge sebetulnya mah gugup gitu nya painan kamera teh tapi demi demi sebuah apa. Jadi tapi itu memang setuju loh. Jadi orang berubah itu kan karena dua hal kata Mas Roni. Ketika dia diberi ketakutan atau ketika dia diberi harapan. Nah, Langga mungkin harapan nggak berlaku, malah ketakutan yang Langga itu kan. Jadi sama Imong, orang kan bukan bekerja di sektor perkantoran, bukan di pegawai gitu Imongnya. Yang mana penghasilan kita bukan dari pegawai yang kita sendiri yang tentukan loh. Kadang ada uang, kadang nggak ada uang, kadang harus juga mungkin untuk makan pun susah, ada juga seperti apa. Jadi sama dengan kondisi seperti itu mau tidak mau, artinya dengan kita peluang untuk ngomong depan banyak orang, menghasilkan uang, mau tidak mau itu menjadi satu kebutuhan. Jadi mau tidak mau Langga juga emang ibaratnya emang kumahanya dipaksa atau sukarela. Dipaksa karena mungkin Langga berpikir positif, Aroni memberikan yang terbaik, cuman yang mungkin Langga kira jongklok. Jadi selama hampura nggak tampil lah gitu berarti Langga apa niatnya tester audien gitu supaya Langga benang lah gitu. Tapi memang itulah Imong. Kula nggak disuntrungkan, kula nggak dijorokan, kula nggak diberi jalan untuk tampil di depan banyak orang, tampil di panggung oleh Mas Roni, justru malah Langga nanget ngirah deui gitu ta. Jadi memang harus seperti itu mungkin karakter Langga. Jadi paksa, karasa dan biasa. Jadi depan banyak orang mungkin dipaksa biasa dan seperti dan banyak sama menyesuaikan. Dan kemarin juga dijongklokan enggak tampil depan. Aduh. Ya mungkin kalau kita berpandangannya negatif, naonan gitu itu gitu kan arek ngagubruskeun orang, tapi kalau kita berpikirnya positif, ada suatu hikmah di balik semua itu mungkin. Tuh, itu yang mahal Imong. Hingga luar biasa. Siapa emang ngatur nun. Jadi memang enggak nanti Langga dulu yang ngomongan. Pasti gitu dah, pasti dah. Tapi setelah itu kan memang di depan kamera tuh seni beda ya Imong ya. Memang karena kan orang ketemu dengan memang pasti banyak kalangan orang. Dan itu istilah nama di kurang lebih ayeuna hikmahna gitu Imong. Iya, mulai banyak celoteh di depan kamera, mulai banyak ngobrol di depan kamera. Dan itu membuat sekarang Langga buat video YouTube nyaman. Malah justru siapa sih yang mau lagi yuk kita collab gitu ta. Sampai sekarang alhamdulillah emang teman-teman enggak ayo lah ngobrol yuk kita ngobrol video kan gitu ta. Alhamdulillah emang dan itu semua berkat Aroni yang hanya positifnya Langga diberi kesempatan untuk tampil depan umum, di depan kamera, jeleknya itu Aroni nyuntukin Langga gitu. Luar biasa. Oh ya, kemarin itu mau collab sama Aroni kan hari Senin kalau sama memang semoga ada waktu kesempatan. Soalnya memang jadi kadang ya Aroni kan orangnya luar biasa, sibuk juga ada kegiatan. Jadi kadang orang menghubungi beliau mungkin sedikit ada jeda. Tapi beliau menghubungi kita istilahnya mah selalu ada luang waktu. Jadi sama orang nungguan Aroni hayang lah gitu ta. Ya lamun urang asar-asaran mah Aroni juga ada kepentingan tersendiri. Nah, itu luar biasa sekali. Berarti mungkin seberapa tahun Imong? Berarti Imong dengan Aroni kapan kenalnya itu? Dari 2012 sebelum nikah sih. Oh, dulu pernah ketemu juga? Ketemu juga, cuman nggak terlalu akrab lah. Kalau akrab itu mulai dari 2015. Nah, kalau kemarin sama Pak ini 2012 akhir ketemu. Ya mungkin sebatas guru sama murid. Kalau sekarang udah beda kakak sama adik mungkin. Seperti itu Alanga. Tapi betul lah emang kita semua berawal dari murid dan gurid ya. Dari guru dan murid sekarang belum menjadi kakak dan adik dan memang asli sama Aroni, Aupa, sama Imong itu Langga punya kakak yang memang bukan
lanjut gue gitu ta. Jadi Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Tidak ada batasan. Artinya di mana? Ya main kegiatan. Ya job yuk. Ambil saling berbagi, saling mengisi. Ya, makanya alhamdulillah Ketua Aimong Langah berada di lingkungan orang-orang yang luar biasa. Luar biasa. Aimong, Aroni, Opan dan lain-lain semua luar biasa sekali. Dan itu menjadi power yang benar-benar jadi bahan. Kok jadi malah Langah itu ditanya emang ini kumaha gitu. Itulah kelebihan. Tapi emang kita bisa ganti rolling posisi dulu nggak? Boleh. Emang kamera tetap on aja gak apa-apa. Ya. Soalnya panas. Sini aja lah nggak. Nah. Oke. Teman-teman stay dulu. Oke. Nah, ayo Mang Cobi. Oke, luar biasa, cukup bagus. Janten ieu teh dadakan, sadaya dadakan Mang Enten. Para wargi. Luar biasa. Nuhun. Abi ge meuni sisah tepang hayang tepang sareng Alangga teh. Aduh. Asik. Langga ngomong digagekan masuknya. Oke, luar biasa. Ini mohon maaf teman-teman, ada rolling dulu kamera. Ini hal yang biasa di ngobrol itu. Jadi memang No setting. Jadi betul-betul Aimong banyak perubahan. Jadi diawali semua oleh ketemu dengan orang yang sama, oleh guru kita, oleh Mas Roni hingga sekarang. Iya. Tapi kan dari Langga ke itu loh, malah jadi Langga yang curhat loh. Harusnya kan ini sesi Aimong gitu, Langga dibalik-balik gitu. Jarang-jarang Alangga kita kupas tuntas. Tapi gini Aimong kembali kepada proses tadi Aimongnya. Iya. Itu kan dengan durasi kerja 9 tahun, berarti kan Aimong kerja dari usia belasan tahun. 15 tahun ada? 15 tahun. 15 tahun. Dan sekitar 9 tahun bekerja di sebuah bidang chef, yang mana berarti Aimong sebenarnya tahu bagaimana membuat masakan yang senikmat restoran. Tahu sih, enggak, cuman ya hanya sebatas tahu lah. Kalau jago sih nggak bisa dibilang jago, cuman bisa. Oke. Nah dulu Langga ingat Aimong pernah cerita bahwa ada suatu gak tahu itu bumbu, gak tahu itu bahan makanan, yang mana itu hanya diberikan oleh chef tertentu, dan itu bisa membuat makanan yang sebut saja sebesar ini bisa tapi kenyang. Nah, itu. Saya juga nggak tahu, soalnya nggak dibongkar rasanya. Cuman kalau istilahnya kalau kita udah hatam, udah tamat, nah, baru itu si bumbu itu dikasih tahu. Semacam apa ya? Mungkin semacam perasa, hanya ditaburin, si masakan itu bisa menjadi enak gitu ya. Bisa nyaman dengan lidah yang baru nyicipi gitu. Nah, itu luar biasanya di restoran-restoran itu seperti itu. Jadi teman-teman kan pasti tahu ya kalau Langga kalau makan di warteg kan, kalau di warteg atau warung nasi ataupun warung yang sering ada makanan yang sering kita jumpai, blak-blak. Cuman kita nggak tahu kan proses memasaknya gimana, terus bumbu yang dimasukinnya apa. Nah, itu kan salah satu resep rahasia perusahaan juga. Betul. Mungkin tiap restoran, tiap rumah makan pasti punya resep rahasia masing-masing. Itulah Aimong. Langga lanjutin lagi Aimong. Jadi kan maksudnya jadi kan Langga yang dikejar kenyang. Apalagi kalau nasi kadang nggak dihitung lah sih. Blak-blak gitunya dengena gitu. Jadi sama orang beli temenan nasi, bonus nasi lah gitu ta. Sampai kenyang lah gitu ta. Nah, Langga dulu Aimong pernah waktu itu sama Mas Roni ke suatu tempat di daerah Bandung. Iya. Yang mana kita makan waktu itu. Memang makanannya satu piringnya gede. Gede sih, piringnya gede loh. Biasa nasi goreng piringnya gede. Cuman isinya mungkin sekitar berapa sendok gitu ta. Tapi itu luar biasanya apa? Mungkin kenyang ku hargana gitu ta. Mungkin kenyang ku naon, cuman yang jelas kok bisa kenyang. Kok asa apa gitu ta. Asa saeutik tapi jika 2 eutik. Jadi istilahnya mah porsi segini mah asa moal kenyang gitu. Cuman pas mungkin gak tahu sugesti oge-nya, cuman yang jelas
kok naha asa cukup gitu tah. Mah mungkin sama minum lah gitu tah. Ya itulah mungkin Rahasianya di sana mungkin rahasianya itu Imong di ya. sana gitu. Tapi ini Aimong tips mungkinnya bagi yang sepengalaman Aimong. Berarti kan kalau restoran Sunda berarti Aimong sebenarnya bumbu kita sering ketemukan berarti sebetulnya mah. Iya. Berarti Malahan yang sehari-hari di rumah ibu kita atau istri kita juga ya sering memakai bumbu-bumbu itu ya sama aja gitu kan, mau di restoran Sunda, di rumah makan khas Sunda ya bumbunya itu. Cuman yang membedakan itu takarannya mungkin. Oke. Berarti Aimong sebetulnya gini Aimong. Kalau misalnya kita kupas tuntas masalah kuliner untuk khas Sunda gitu Aimong. Berarti kan kita memang itu rahasia, itu resep masakan nenek kita, uyut kita ya sebetulnya mah. Iya. Yang mana dari model koneng, kosalam, koneng gede segala rupa kan itu tersedia melimpah di kita. Kalau koneng gede mal tiasa dipasak. Katingali tara masaknya. Oh, enggak bisa dipasak. Ya, setum. Koneng gede. Oh. Ya Allah, Gusti. Oke. Oke. Emang benar kan ada koneng gede kan? Ada. Lain setum mah maksudnya mah. Mana bete koneng gede teh setum. Lengkuas, kunyit. Kunyit. Pokoknya mah itulah halangnya itu arapa bumbuan dapur. Jadi istilah nama tersedia. Jadi kan yang beda. Jadi kan koneng ada. Bawang bodas, bawang bodas segala rupa bumbu itu semua di pasar orang naon eueuh gitu. Iya. Ya kenapa zaman dulu Belanda atau ya menjajah kita ya karena rempah-rempahnya, karena Gitu. negara kita itu kan kaya dengan rempah-rempah. Kayak rempah-rempah. Jadi si rasa makanan itu bisa bener-bener gurih gitu ta. Justru yang saya perhatikan sepengalaman saya dibandingkan dengan negara lain, justru masakan Indonesia itu tidak ada duanya. Asik. Oh ya Kak Emong kan gini loh Emong, ada teman yang jualan apa ya, sebut saja roti isi ya Emong ya. Ya. Roti isi. Rotinya dia beli di sebuah supermarket. Oke, roti pakai tomat, pakai merica, pakai bumbu-bumbu yang sederhana. Iya. Oke lah cukup gitunya. Ini emang rasanya memang kieu. Jadi ini resep dia bawa dari suatu negara lah kita Emongnya yang memang notabene-nya nggak ada yang robah gitu, memang bumbu nak gitu, enak gitu segala rupa nak. Jadi sama kita Emong. Iya. Sebut saja masakan orang luar itu kurang bumbu. Iya. Jadi misalnya ada khususnya dari lingkungan kita ya Emong ya, di Indonesia, di Malaysia itu kan memang kelapa di semua daerah kita kan ada. Iya. Diolah menjadi apa namanya, santan dan menjadikan rasa khas gurih di sekitar kita. Tapi kan kalau kita bicara ke luar negeri mungkin emang ya yang fast food, yang junk food kan itu memang itu mah udah campuran, Iya. udah campuran. Tapi mungkin saja loh istilahnya di suatu negara rempah-rempahnya melimpah dan khas itu di suatu negara tersebut. Iya, ada juga sih. Jadi khasnya Indonesia ini, khasnya misalnya daerah Arab ini karena memang secara bumbu kita masing-masing punya bumbu sendiri, andalan masing-masing. Dan itu sebenarnya tradisional sekali. Dan itu semua nilai jual mahal budaya itu dan warisan keluarga itu mahal loh ya maksudnya. Iya, betul. Keren sekali. Oke, untuk Aimong, nggak masih penasaran Aimong. Kan nyambel kan di mana-mana ngarenos biasanya. Tapi menurut Aimong ada nggak cara membuat sambal masakan jauh lebih enak? Ya, mungkin untuk zaman sekarang, zaman teknologi, kebanyakan untuk bikin sambal itu pasti pakai blender karena pengen instan. Oke. Nah, cuman kalau menurut saya biar rasa itu berasa enak, ya enaknya diulek. Padahal kan sama loh, tapi beda. Beda. Kenapa bisa beda ya? Karena ada mungkin ada satu bahan yang nggak boleh tercampur sepenuhnya. Kalau di blender itu kan otomatis si bahan itu semuanya ngahiji. Kalau diulek mungkin nyampur, cuman masih ada sisa-sisa yang kemakan. Nah, itu enaknya di sana. Oh. Jadi itu menurut pandangan saya mungkin ya bisa seperti itu. Jadi lebih enak manual. Keren kan lo Imong. Jadi istilah nama lebih enak kena hasil ludekan dibanding dengan hasil blenderan. Nah itu karena di sana ada perjuangan
Nah, betul, ngulak lumayan itu. Lumayan. Terus capek kan akhirnya tuang wah asyara awas. Wah, keren. Betul. Betul, luar biasa sekali. Baru ingat juga tuh Imong. Oh, ya. Betul Imong. Berikan dari mulai sambal untuk ulekan dan juga untuk blender, kemudian juga Imong. Ada nggak sesuatu hal yang Imong bisa mungkin share kepada rekan-rekan semua untuk proses masak? Proses masak. Sehingga menciptakan rasa masakan yang sekelas restoran. Kedah bari praktek wenten. Soalnya tersilap deui resep-resepna soalnya udah lama deh. Berarti nanti kita mungkin ya kita buat sesi di mana kita masak bareng loh. Siap, Tapi siap. itu baru kepikiran loh, itu bisa jadi. Misalnya gini Langga bawa bahan semua perlengkapan bahan ke Aimong ke apa namanya ke Conghyang ke rumah Aimong. Kita masak di sana. Siap. Itu baru kepikiran loh. Oke. Ya, Siap. Betul. Jadi kita rasakan bagaimana. Tapi yang udah merasakan masakan saya itu Master Roni, Master Mase itu Asik. udah waktu di Kuningan ada Temen. rekan kita bikin ayam pedas ayam pengen nyobain gimana sih rasanya masakan emang ya masak wae gitu kan. Asik. Dugikeun kangang ngucun kesan bakat kulada Bang Hinten. Luar biasa. Siapa Imong? Next time baru kepikiran Imong. Apalagi kalau kita acara masaknya di daerah wisatanya Imong ya. Nah, itu luar biasa. Itu bisa Imong. Insyaallah tiasa Bang Hinten pangaya waktosna aya Yeswana Bang Hinten. Siap bismillah Imong. Jadi baru kepikiran Imong bener juga ya. Kenapa enggak kita main ke daerah mana masak di sana? Itu keren loh. Iya. Keren. Bikin konten kuliner ya. Itulah hikmah silaturahmi yang tadinya kita tidak terpikirkan menjadi terpikirkan. Ya. Karena memang asli nah emang ya jangan emang kan emang saya cerita masalah chef suka rupa kan memang Hollywood lah istilahnya nama say hello pulang gitu nya memang temanjang gitu tuh. Cuman kok kondisi akhirnya kan oh ya juga kenapa enggak gitu. Kita makan di tempat-tempat yang luar biasa, masak di sana, review di sana. Itu akan sangat luar biasa. Betul sekali. Perlu segera Langga agendakan tuh ya. Keren. Insyaallah enten. Terus ini Aimong. Berarti kan Aimong istilah nama 9 tahun jadi chef. 9 tahun. Expertnya di dunia kuliner. Di kuliner. Expertnya masakan Sunda dan utamanya masakan apa Aimong? Aimong bisa buat tumpeng. Tumpeng. Terus apa lagi Aimong? Ya, yang berkaitan dengan masakan Sunda, insya Allah semua bisa. Kayak ada pepes, kayak ya yang berbau-bau Sunda lah. Lauk digoreng, dibelem, dipepes, terus ada juga kan di apa? Dipindang. Bukan dipindang sih, lebih ke dibacem kalau dibacem. Tapi ya itulah ada resep rahasia mungkin sampai istri saya juga menjadi makanan favorit. Asik, luar biasa. Jadi memang spesial ya buat teman-teman. Tapi Imong bisa buka kelas untuk itu Imong? Kalau untuk buka kelas sih sekarang kan udah nggak kepikiran karena ada kesibukan lain yang mungkin ya saya harus memilih itu. Hanya sebatas mungkin untuk dunia kuliner, sebatas pengalaman, sebatas tahu kalau misalkan ya diperlukan, insya Allah siap bantu. Siap Imong. Jadi mungkin tapi sebulan sekali bisa Imong meluangkan waktu misalnya ada kesempatan. Insya Allah bisa. Siap. Jadi teman-teman di rumah dimanapun Anda berada, spesialnya yang dekat daerah Sumedang, teman-teman ingin belajar lebih lengkap mengenai masakan khas Sunda dari mulai pengolahan, proses, pemilihan segala rupanya, nanti bisa hubungi Imong langsung. Kalau istilahnya lebih nyaman kalau dibuat grup kita pelatihan di daerah mana, di daerah wisata mana. Kita belajar masak, kita belajar bagaimana memproses pengolahan makanan, menyajikan. Emang juga menyajikan bisa? Menyajikan. Plating. Emang berawal sebelum menjadi asep ya jadi penyaji dulu. Oh, berarti Emang tahu yang namanya plating itu, kayak Chef Renata itu. Insya Allah Bang Intan. Platingnya. Sedikit tahu. Siap. Meskipun tidak jago tapi ya, tahu lah. Luar biasa aja teman-teman di rumah dimanapun ingin belajar plating, ingin belajar apa namanya Imong? Teknik masak, pengolahan masak
dari mulai cara merawat daging pun juga itu beda Imong. Ada teknik khususnya? Teknik khususnya mungkin. Berarti kan dari mulai, oh ya Imong ada teman yang ngasih tahu bahwa kalau ingin membuat ayam crispy Ya. itu salah satunya adalah dengan dieskan, betul lah Imong? Emang betul sih. Jadi lebih tekstur dagingnya itu lebih apa ya? Pas digorengnya itu lebih renyah gitu. Nah itu kan Nah, beda dengan kita langsung merebus. Nah, oh. direbus. Kalau direbus itu kan si tekstur dagingnya itu kan lebih agak alot lah dikit gitu kan. Beda dengan dieskan, dibekukan kan. Karena dibekukan itu kan pas waktu pencairan itu kan si dagingnya itu jadi nggak matang seluruhnya. Jadi proses pencairannya itu pas dimasak juga gitu. Oke, nah itu loh, itu bisa jadi salah satu tips loh. Ini teman-teman. Yang saya tahu seperti itu sih. Gitu. Betul. Jadi istilah nama Aimong 9 tahun di dunia perkulineran yang mana sama semua masakan Sunda bisa Aimong kuasai, dan nanti juga kalau memang Aimong ada kesempatan untuk membagi share, teman-teman nanti nanti saya cantumkan ya. Aimong, nomor kontak Aimong di bawah. Jadi teman-teman yang ingin belajar untuk chef, ingin belajar bagaimana plating, bagaimana pengolahan daging, ikan semacamnya, bisa langsung menghubungi Aimong. Insya Allah siap bantu. Siap. Jadi lebih nyaman kalau bergrup Aimong ya. Bergrup kita pelatihan di mana nanti. Pokoknya info lebih lengkap silahkan langsung hubungi Aimong. Nah selanjutnya Aimong, berarti kan Aimong kan selama 9 tahun jadi chef. Sekarang berarti kan mungkin setelah itu apa lagi yang Aimong lakukan? Setelah chef kemudian juga mungkin menganggur. Ya, yang seperti tadi saya katakan mungkin setelah keluar dari dunia kuliner, ketemu sama kakak saya, diperkenalkan dengan dunia pengobatan, terapi. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya masih di sana gitu. Nah, jadi kesibukan saat ini ya masih di dunia kesehatan. Siap. Tapi sebut saja Aimong, nggak apa-apa Aimong. Di GM terapi ya Aimong ya. Terapi. Nah, khususnya itu di GM terapi. Nah itu kan bergerak di bidang jasa pengobatan tradisional. Komplementer. Jadi kan memang Aroni, kemudian juga rekan-rekan semua. Kemarin juga sebetulnya yang kesempatan itu Aradi. Ya. Aradi. Jadi memang ketemu dengan Aradi, kita buat konten, ayo. Aradi kemudian juga Aimong kayaknya setelah Aradi yang memang mewakili. Iya. Kemudian juga tanya mau collab sama Mase. Nanti teman-teman saya perkenalkan sama Mase. Beliau orang yang sangat luar biasa, sama TDD, sama Bu Mase, sama Buse. Jadi mungkin kalau Pak, mohon disegera dijawab Pak untuk waktu konfirmasinya Pak. Iya. Kita collab, nanti kita bahas lebih lanjut lagi tentang hal-hal yang memang luar biasa sekali. Berarti kan Aimong sekarang setelah di dunia perkulineran masuk ke dunia terapis. Iya. Dari mulai akupuntur, akupresur. Oke, luar biasa. Kemudian untuk SMA berarti kan berapa tahun Aimong di GM Aimong? Dari mulai 2012 udah hampir 8 tahun. 8 tahun. Luar biasa. Cuman Aimong. ya itulah yang namanya perjalanan karir, namanya perjalanan hidup pasti ada naik turunnya. Siap. Ya beruntungnya saya itu didampingi oleh orang-orang yang sangat luar biasa. Itu. Aya waktu ngerelep ditarik deui, tarik deui. Sampai sekarang alhamdulillah bertahan. Luar biasa Aimong. Udah merasa ini loh dunia saya, ini loh feelnya di dia panginten. Untuk kuliner ya mungkin itu mah ya hanya sebatas hobi. Hobi. Sekarang dulu pekerjaan, sekarang menjadi hobi. Nah, jadi teman-teman tetap istilahnya dan mau mungkin lupa lah ya resepnya Aimongnya. Jadi ingat-ingat hilap. Aimong ini bekerja dulu itu di perusahaan besar, restoran besar yang mana kalau pasti teman-teman tahu itu restoran itu. Jadi itu khas sekali, unik sekali. Dan Aimong kurang lebih, kita bukan bongkar rahasia perusahaannya enggak, karena memang istilah nama itu juga Aimong istilahnya feel sendiri gitu Aimong kan ya. Jadi memang SOP Aimong sendiri sebetulnya mah. Bahkan mungkin racikan Aimong sendiri. Jadi nanti bisa share. Jadi dan bahkan mungkin ada loh rekan-rekan yang sudah mencicipi masakan Aimong sebetulnya mah. Dan itu memang luar biasa sekali. Kalau teman-teman ingin berbagi share makanan, hubungi Aimong. Plus juga untuk sekarang Aimong bergerak di bidang terapi.
teman-teman nanti yang membutuhkan jasa Aimong dari mulai bekam, akupresur, akupuntur dan segala sesuatunya, teman bisa menghubungi langsung Aimong. Luar biasa Aimong. Tadi dari tadi Aimong kok langsung semakin panas ya. Kumaha aura Pak. Narik wae panas. Kok bisa ya? Mending kumaha Aimongnya. Jam berapa Aimong? 12.21. Hah? 12.21? Iya. Ah serius Aimong? Serius? Gak kerasa loh. Waktunya sholat duhur dulu Ah ya mungkin. betul. 12.21 kita break dulu. Tuh. Ya Allah Gusti asli. Ini collab yang luar biasa. Yang tidak disangka-sangka. Langsung datang langsung kita todong. Rewas ABG aduh. Naon ditodong kieu. Jadi Aimong kita closing statement Aimong. Apa yang ingin Aimong sampaikan kepada anak Aimong, istri juga, dan orang-orang yang Aimong sangat spesial kan? Yang pertama buat istri ya, buat istri yang tercinta di rumah. Asik, luar biasa. Mungkin terima kasih telah sabar Asik. mendampingi selama ini ngadampingi Abi dengan keegoan yang sangat luar biasa. Mungkin kenapa Allah menitipkan saya ke istri saya yang sekarang, ya mungkin Allah percaya dia bisa mendampingi saya Yang sekarang. Okay. Sampai selamanya. Itu perlu itu Garis perlu. bawahi, sampai selamanya. Nah, terus untuk anak, ya mudah-mudahan menjadi anak yang soleh-solehah, yang bisa berbakti kepada orang tuanya, sehat selalu. Untuk guru saya, kakak saya, rekan saya, terima kasih telah memberikan pelajaran yang sangat luar biasa. Siap. Nah, terus bagi rekan-rekan semua yang menonton video ini, mungkin pesan dari saya, ulah mutuskan silaturahmi. Siap. Nah, karena dengan memutuskannya silaturahmi, ya kita tidak akan bisa berkumpul dengan orang-orang yang luar biasa. Betul sekali Aimong. Seperti itu. Siap. Terima kasih Aimong, luar biasa. Oh ya, plus untuk Aimong kan sekarang tinggal di Congyang ya Aimong. Congyang. Daerah Congyang. Daerah Congyang. Nanti mohon Aimong kalau misalnya ketemu dengan mertua Langga, tolong sampaikan salam dari Langga. Siap. Terima kasih ya. Oh, orang Congyang. Ya kan lagi mencari gitu Aimong. Siap. Nggak tahu di Congyang, nggak tahu di Simalanga, nggak tahu di mana. Nanti saya sampaikan. Siap Aimong, terima kasih. Jadi teman-teman, terima kasih telah menonton. Kalau ada apa-apa silakan komentar di bawah. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.